Hai semuanya, kali ini aku lagi ada di Binus University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Nah, hari ini ada penyelenggaraan kegiatan yang namanya Globalicious. Globalicious merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh marketing Binus yang berkolaborasi bersama Binus TV. Rangkaian kegiatannya ada kampus tour, booth explore, dan yang gak kalah menarik juga ada Binus Talk. Pas banget buat kalian yang tertarik di bidang broadcast, nanti bakal ada 3 narasumber yang merupakan alumni Binusian yang akan berbagi pengalamannya seputar karir di bidang digital content creator. Skillnya. Kalau aku sekarang lagi diem doang, sesi Binus Talk yang ada Kak Sahil sama Kak Zilvia yang dimoderatorin sama Kak Sasha. Nah, sebenarnya kurang lebih dari pembicaraan mereka sih tentang experience mereka selama berkuliah di Binus University. Dimana pengalaman mereka nih, experience mereka itu berguna banget untuk karir mereka ke depannya, terutama di bidang digital content creator. Lewat sharing session dengan alumni hebat di sini, kita jadi tahu bahwa mencoba hal yang paling tidak nyaman lalu ditambah dengan keseriusan dalam menjalankannya akan mengantarkan kita untuk terbang lebih tinggi dan bahkan mendapat penghargaan loh. Keren banget kan? Mumpung kita lagi dapat kesempatan kayak gini, aku mau ajak kalian ngobrol lebih dekat lagi sama mereka. Yuk. Kakak, iya, aku boleh nanya nggak sih? Aku boleh nanya, aku mau minta kesan-pesannya dong Kak. Tadi kan abis sesi Binus Talk nih sama Kak Sahil sama Kak Zilvia, mau minta tanggapannya dong gimana nih abis bertemu dengan sesama Binusian tapi beda jurusan tapi sama nih karirnya Kak. Iya. Jujur aku baru ketemu Kak Zilvia tuh hari ini, seru banget. Dapat insight baru. Kalau Kak Sahil aku pernah bekerja sama dia, jadi satu kantor dulu. Seru banget, jadi nambah motivasi lagi, jadi kayak ngerasa bersyukur banget masuk Binus dan jurusan komunikasi dan sesuai pekerjaan aku sama jurusan aku, karena bener-bener dapat praktek banyak. Di Binus tuh aku dapat praktek banyak. Salah satunya aku kerja di TV, dulu aku praktek di Binus TV. Jadi ngerti banget kayak at least kalaupun emang aku nggak mengoperasikan alat-alat TV ya, tapi kayak jadi tahu oh ini tuh kameramen, oh ini tuh ini, oh ini tuh, jadi nggak buta-buta banget ketika masuk dunia kerja. Terus kayak banyak banget ilmu-ilmu waktu dulu mata kuliah yang kayak emang disuruh kita untuk banyak ngomong. Itu sih yang benar-benar menurut aku ngaruh banget ketika aku masuk dunia kerja. Oke deh, thank you so much Kak. Sama-sama. Udah mau ditodong nih. Iya, nggak apa-apa asalkan nggak ngambil handphone aku ya. Oke. Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Mau wawancara, mau tanya? Nggak boleh, aku lagi so sibuk. Oh ya, boleh dong. Boleh ya. Oke, Kak mau tahu dong kalau misalkan pengalaman Kakak nih, sebenarnya perkuliahan itu kan bukan di bidang komunikasi. Kok bisa sih sekarang bekerja di ranah komunikasi, apalagi sekarang jadi announcer, digital creator? Kuliah akuntansi, kerjanya jadi penyiar radio gitu, terus jadi content creator, nggak berhubungan. Kok bisa ke situ ya, karena pertama itu berani untuk mencoba, karena dulunya nggak suka sama radio, terus akhirnya nyoba, memberanikan diri untuk wah ini hal yang gua nggak nyaman nih, coba ke situ, ke ranah itu. Ternyata di situ malah jadi nyaman banget, menemukan passion baru, dan ternyata itu menjadi pekerjaan utama sampai saat ini. Terus gimana caranya kita mengikuti perkembangan zaman? Oh sekarang Gen Z senengnya lagi begini, Gen Alpha senengnya lagi begini. Ya kita harus catch up sama itu, karena kalau enggak ya udah kita ketinggalan zaman gitu ya. Makin lama makin tua kita kan, ya kan? Gitu. Jadi harus selalu mengikuti perkembangan zaman, apapun yang ada kita harus aware dan harus berani untuk mengupgrade diri kita sendiri. Minta waktunya sebentar ya Kak, mau nanya-nanya nih. Setelah sesi tadi kan udah dibilang kalau ternyata Kak Zilvia itu bukan jurusan komunikasi, tapi ternyata sekarang berkecimpung di dunia komunikasi. Sekarang jadi news anchor, terus jadi digital content creator juga. Kira-kira apa aja sih Kak cara-caranya nih kok bisa berkecimpung di dunia ini? Nah, kalau sastra Inggris kan kebetulan memang kita sastra itu belajar linguistik. Jadi dari kuliah pun udah belajar bagaimana membuat narasi yang bagus gitu ya,
writing, reading, listening, speaking itu semuanya udah aku dapetin pada saat di sastra Inggris. Tapi sebetulnya yang paling banyak berkontribusi sih menurut aku berbagai pengalaman di luar ruang kelas ya. Aku kan juga ikut BINUS TV dulu, itu 2 tahun di BINUS TV. Jadi pengalaman untuk belajar liputan pertama itu justru dari BINUS TV, keliling nih di sekitar BINUS nih bikin liputan ya kan. Terus juga siaran di BINUS TV. Habis itu sering ikut lomba di BNEC, Bina Nusantara English Club. Jadi lomba presenting, kemudian lomba debate itu aku coba ikutin pada saat ada di BNEC. Jadi itu sih, jadi kombinasi antara di ruang kelas sama di luar ruang kelas, BINUS TV sama BNEC. Oke deh, thank you banget Kak udah mau sharing. Nah, kan tadi kita udah ikutin rangkaian kegiatan BINUS Talk bersama 3 orang alumni yang udah membagikan pengalamannya selama berkuliah di BINUS University. Dari situ kita juga tahu ya, ternyata salah satunya ada yang di jurusan Maskom dan juga ada yang pernah punya pengalaman di BINUS TV. Ngomong-ngomong nih tentang BINUS TV dan Maskom, gimana kalau kita cek aja booth-nya di bawah? Kita sambil tanya-tanya juga sih tentang program studi, tentang fasilitas, tentang gimana sih serunya belajar di BINUS TV. Yuk, langsung aja. Eits, sebelum ke booth, aku ternyata ketemu duluan sama salah satu dosen dari jurusan komunikasi nih. Namanya Miss Arlin. Samperin dulu guys. Kak Arlin! Oh ya. Aku mau minta waktunya dong sebentar, kita mau wawancara nih. Boleh. Aku mau tanya-tanya dong, kalau misalkan Kak Arlin nih sebagai pengajar, aku pengen tahu dong seseru apa sih ngajar dan belajar di BINUS? Oke, jadi ini aku ngejelasinnya di 2 program ya. Jadi ada Mass Communication dan juga Marketing Communication. Kalau untuk Mass Communication, teman-teman tahu biasa di pertemuan atau mungkin di semester awal sampai dengan semester 3 itu kita masih belajarin teori. Sama, Markom juga sama gitu ya, akan belajar teori. Tapi ketika masuk semester 4, nah ini serunya. Kita udah mulai mengaplikasikan antara teori dan juga praktek gitu. Jadi baik Maskom dan Markom itu akan ada kelas teorinya. Kalau misalnya Marketing Communication itu akan ada lab PR. Kalau untuk Mass Communication itu ada lab broadcastnya. Biasanya kita ada di BINUS TV, baik itu di Kemanggisan ataupun mungkin Alam Sutra. Di sana kita bisa coba menggunakan peralatan broadcasting, menggunakan beberapa kamera-kamera dan juga beberapa monitor untuk broadcasting atau mungkin untuk bikin video secara digital. Seru banget. Kayaknya kita bisa lihat nggak sih Kak di booth-nya? Nah, kebetulan di Globalicious ini booth Marketing Communication dan Mass Communication lagi buka. Oke. Mendingan kita coba ke sana. Ayo Kak. Let's go! Ini dia booth-nya. Di sini peserta berkesempatan untuk menanyakan banyak hal soal perkuliahan secara fun ya. Ini nih keseruannya di booth BINUS TV. Jadi kalian bisa langsung ngerasain, berpengalaman langsung jadi reporter kayak di sini nih. Nah, sekarang aku juga mau nyoba. Namun pihak berwenang masih menyelidiki. Penasaran gak sih prakteknya sendiri di BINUS TV itu seperti apa? Yuk kita ngobrol sama Head of Production BINUS TV, Siska Yunisa. Halo Kak Cika. Nah, tadi aku udah ngobrol-ngobrol nih Kak sama Kak Arlin. Aku tanya-tanya nih tentang pembelajaran sebenarnya di jurusan komunikasi itu kayak gimana sih. Dan ternyata ada prakteknya. Dan prakteknya bisa ternyata di BINUS TV. Betul. Nah, kalau gitu boleh nggak sih Kak ceritain sedikit aja. Sebenarnya BINUS TV itu seperti apa sih, kayak apa? Oke, aku bantu jelasin ya. Jadi BINUS TV itu merupakan salah satu medianya BINUS gitu. Nah, kalau tadi udah dibilang BINUS TV itu bisa buat tempat praktikum, itu kan khusus untuk mahasiswa Maskomnya aja tuh gitu. Tapi selain mahasiswa Maskom, teman-teman jurusan lain juga bisa menikmati fasilitas itulah dengan cara join ke BINUS TV Club. Jadi kita inklusif ya, jadi semua orang tuh bisa nyoba, bisa belajar di BINUS TV gitu. Jadi apalagi untuk teman-teman jurusan Maskom gitu ya, biasanya kan kita kalau kuliah-kuliah awal tuh baru dapetnya teori-teori kan, kebanyakan kan gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau curi start nih dari teman-teman yang lainnya soal skill broadcastingnya ya, terutama yang join di Maskom,
itu bisa join ke Binus TV Club-nya nih dari semester 1. Jadi kalian udah punyalah bekal-bekal jadi misalnya news presenter atau reporter atau kameramen, floor director, apalagi audioman, banyak, semuanya bisa belajar di situ. Dan tentunya yang ngajarin itu kakak-kakak dari Binus TV yang udah memang profesional di bidangnya. Nah, fasilitasnya kita tuh bener-bener udah kayak TV nasional ya gitu. Kita punya studio TV, ada studio untuk dubbing, untuk voice over, kameranya juga cutting edge ya. Waduh, cutting edge nggak tuh? Jadi udah paling termutakhir lah gitu teknologinya. Kita juga punya master control room gitu. Jadi bener-bener fasilitasnya dan equipmentnya itu udah standar TV nasional guys gitu. Berarti tadi ada streaming, Yes. ada siaran juga ya Betul, Kak? ada live streaming, ada siaran juga. Pokoknya semua yang berbau broadcasting itu ada di Binus TV. Nah itu tuh guys, makanya seru banget kalau misalkan kalian udah masuk Binus TV, bisa Betul. belajar semuanya. Betul. Oke, thank you banget guys. Sama-sama Lula. Seru sih dari tadi, tapi nggak afdol ya kalau kita nggak nanya POV para peserta yang ngikutin acara ini. Jadi mari kita tanya langsung yuk. Ya, untuk pertanyaan yang pertama nih, kayak yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan kamu tuh kenapa sih tertarik sama jurusan komunikasi di Indonesia? Kalau aku tertarik di jurusan komunikasi karena aku kan dulu pas SMP SMA itu aku kan jadi kayak OSIS, terus jadi kayak aku tuh ngatur, punya megang IG-nya, aku juga punya podcastnya juga, jadi aku kayak tertarik banget pengen bisa berkomunikasi gitu. Maksud aku cita-citanya pengen jadi reporter, dan aku kayak berusaha mungkin bisa berkomunikasi gitu sama orang lain, berbicara di depan orang lain dengan pede gitu, bisa untuk nanti kita di kerjaan, di kuliah nanti selanjutnya. Jadi menurut aku komunikasi ini penting banget dan aku sangat-sangat tertarik untuk di kuliah nanti. Terus kalau misalkan tadi kan udah ngikutin rangkaian kegiatan nih di Global Ventures, udah ikut yang di atas, terus udah ikut juga tadi udah ke Butia Binus TV ya. Gimana menurut kamu nih Butia Binus TV? Apakah teknologi ini udah oke banget nih? Wih, udah oke banget. Terus jadi fasilitasnya lengkap, banyak banget booth-boothnya dan sangat-sangat menarik. Dan juga kayak informasinya itu lengkap banget. Aku suka, jadi kayak bikin jadi tertarik aja gitu. Tapi tadi udah nyobain belum buat jadi reporter? Udah kayak seru banget, kayak aku baru pertama kali nyoba dan aku kayak wah ini sangat-sangat experience banget buat aku, pengalaman yang sangat-sangat berharga. Oke, thank you ya. Nah, rangkaian Globalicious hari ini udah selesai nih. Nah, yang pertama tadi kita juga udah ikut Binus Talk, udah ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Terus kita juga udah muter-muter nih di booth. Nah, kita juga udah nyari tahu apa sih program studinya, terus fasilitasnya apa, terus kita juga udah nyobain keseruan di boothnya Binus TV. Nah, buat kalian yang masih punya pertanyaan atau masih mau tahu nih lebih lanjut, kalian bisa follow dan subscribe sosial media kita di sini ya. Segitu aja dari aku, sampai berjumpa di Binus University ya. Dadah!